Nggak semua jadi guru loh ya. Nggak semua jadi guru. Hanya orang-orang khusus saja yang ditakdir jadi guru. Meskipun kita itu berat, itu pilihan itu sudah dipilih. Maka itu sudah yakinlah bahwa apa yang itu dan bahwa kalian tekuni sekarang itu jalan yang terbaik. Meskipun tunjangan profesinya telat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sudahlah, yakinlah itu. Nanti kan tinggal persoalannya bagaimana supaya tidak terlambat. Kan itu aja. Urusan itu aja kok. Itu simple itu. Itu simple itu. Insya Allah ada rahasianya. Kenapa tunjangan saya telat. Bahkan yang mestinya 12 bulan itu hanya 10 bulan jalan gitu. Itu ambil hikmahnya. Bisa jadi kalau dibayar plot begitu bisa digunakan yang tidak itu. Tapi bukan berarti nanti kita tahan-tahan. Insya Allah tahun depan kita usahakan lebih baik. Tahun depan itu berarti kapan? Tahun ini insya Allah. Tahun ini kita bertekad, ibu dan bapak sekalian, yang tadinya kita dekonsentrasikan, kita pilihkan provinsi. Tahun ini sudah kita tarik ke pusat. Yang dikonsentrasikan, tapi juga tetap ada yang transfer langsung ke kabupaten kota. Kita ingin berlomba-lomba kebaikan. Nanti kita lihat apakah yang di pusat itu lebih jelek dibanding yang di kabupaten kota, atau sebaliknya. Ini kita lagi cari sistem. Kita buktikan nanti, insya Allah yang di pusat, yang melalui dekon yang tadinya di provinsi kita tarik ke pusat, mudah-mudahan tanggal 9-16 April, kan kita 3 bulanan, ya 3 bulanan, 9 sampai 16 April itu sudah bisa cair. Kita akan ngomong, nah nanti kalau di pusat bisa cair, kabupaten kota bisa nggak cair? Apa bedanya kan begitu? Kan jadi ada semangat untuk berlomba-lomba kebaikan, ya nggak apa-apa. Itu saya nanti titip Bu Wali. Kalau ke kabupaten kota belum, kita tunjukkan Tangerang Selatan bisa 9-16 April cair tunjangan profesi. Terus aja. Terus besok kalau ini baca dan mana ini operatornya? Ada operatornya. Oke. Terus. Nah gini. Kenapa sih kok kita benahi kurikulum itu? Alasannya banyak. Tapi yakinlah tidak apa-apa kurikulum diperbaiki, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting ada nalarnya, ada alasannya. Dan guru-guru tidak perlu risau. Mau memperbaiki itu setiap saat kok bisa. Jadi Pak ini macam-macam belum tahu. Ya kalau belum tahu diberitahu. Belum bisa Pak ini, ya nanti diberi pelatihan. Ya gitu aja. Kalau bahasanya jujur, gitu aja kok repot. Oleh itu tidak perlu dipolitisasi, Ini kegiatan akademik murni. Mengapa kita melakukan perbaikan kurikulum, pengembangan kurikulum? Karena kita ingin adik-adik kita yang sekarang sekolah ini itu pada masa depannya nanti memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan ke depan itu. Kalau yang kita didik sekarang ini kompetensinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ke depan, sama saja nanti kita akan menciptakan generasi usang terlambat. Nanti akan menjadi beban. Oleh karena itu mulai sekarang harus kita persiapkan. Pada dasarnya ini banyak. Termasuk kan sebelumnya itu ada keluhan masyarakat, Pak, bukunya anak-anak pelajaran kita itu cenderung kognitif. Kan begitu sebelumnya. Pak, bahan pelajarannya terlalu banyak. Itu kan keluhan. Pak, masih ada tawuran. Pak, masih ada yang nyontek. Pak, masih ada korupsi. Pak, macam-macam. Kan begitu faktanya. Kalau itu memang fakta, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dong. Kalau itu masih ada boleh memperbaiki, faktanya seperti itu. Nah, disitulah kita perbaiki. Alasannya banyak. Terus saja.
operator. Terus saja. Nah, di samping itu, coba kita lihat kemampuan anak-anak kita di bidang matematik. Ini kemampuan kita. Yang hitam ini artinya apa? Very low. Rendah, kemampuannya rendah. Yang kemampuan rendahnya banyak. Jepang hitamnya sedikit, ya. Singapura hitamnya sedikit, yang banyak biru-biru apa? Advance. Nanti bahan ini bisa panjenengan kopi, bisa panjenengan download, silakan. Ini bebas, ya. Monggo silakan. Ada nih. Oke, ya. Itu ada nih. Nanti tadi bagikan nanti disiapkan. Tahun 2007 seperti ini, 2011 seperti ini. Ini artinya apa? Artinya mesti ada apa ini? Masa kita biarkan? Padahal ke depan lebih berat tantangan kita. Kompetisi kita lebih berat. Terus ada. Demikian juga yang sains. Ya. Terus saja. Ini cara Teams itu mengukur itu ada soal yang rendah, soal intermediate, soal yang jatuh. Terus saja. Ini contoh soal yang gampang seperti ini ya, tambah-tambah biasa. Terus ini soal yang intermediate, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada macam-macam, nanti ini diambil aja. Terus saja. Ini kalau sains ada juga materi yang dulu yang belum ada di dalam kurikulum. Terus ini yang matematika lebih banyak lagi. Dari 19 soal yang diujikan ada 14 yang tidak termasuk dalam kurikulum kita. Jadi di dalam kurikulum saja belum ada. Tetapi ada yang membahagiakan, Pak, meskipun di dalam kurikulum tidak ada, itu saya ajarkan, Pak. Itu kalau tidak di Tangerang Selatan tidak ada. Saya kira kok tidak gitu. Biasanya kita pun mengajarkan yang ada. Yang ada saja kadang-kadang tidak diajarkan. Terus. Nah ini contoh-contoh. Kalau kita teliti lagi, misalkan di IPA SMP, ini yang merah-merah ini berarti belum ada ini. Terus ini yang matematik, ini belum ada merah-merah ini. Kalau sudah tahu belum ada, apa kita biarkan? Jawabannya, biarkan saja daripada nanti saya dibilang ganti menteri, ganti guru-guru. Atau harus dirubah. Ya betul, atau ganti menteri, ganti guru-guru. Tidak apa-apa, saya memilih itu jauh lebih bagus daripada membiarkan yang sudah tahu lokal gara-gara takut prestis. Oleh karena itu sebetulnya kalau urusan enteng-entengan, ringan-ringanan, tidak usah melakukan perubahan kurikulum. Itu bagi pemerintah lebih enteng. Tidur aja bisa. Tapi gara-gara ada kurikulum ini, itu dipilih kerja siang dan malam dan seterusnya. Kalau orang mau cari selamat, tidak usah pakai ini. Tetapi urusan kita kan bukan itu. Urusan kita adalah generasi yang tadi itu, yang bonus demografi ini yang harus kita siapkan. Jangan sampai ini nanti gara-gara kita lepas tanggung jawab, nanti akhirnya dia tidak mendapatkan kompetensi yang terbaik. Ini contohnya. Oleh karena itu ini menarik. Jadi kita itu entah di SMP itu urusan data belum pernah diajarkan. Tidak ada dulu. Ini punya pengaruh yang luar biasa karena sejak kecil tidak terbiasa main data, sehingga seringkali seseorang itu terjebak pada istilah saya ini, jeplakisme. Tahu jeplakisme? Jeplak gitu aja. Ngomongnya itu ngomong sembarangan, tidak punya data, karena tidak terbiasa pakai data. Sehingga jangan heran kalau kita punya orang yang jeplaknya lebih keras, begitu kita tanya gelagapan. Padahal kalau kita ingin membangun knowledge-based society, masyarakat yang berbasis pengetahuan, itu salah satu di antaranya data itu harus terbiasakan. Mulai dari data mining, bagaimana kita mencari data, ya kan, sampai ke data processing, kita proses di mana,
kita formulasikan datanya itu sampai kita berikan apa makna dari data itu harus kita ajarkan. Dan ternyata kita ubah. Apa kita biarkan nanti ini? Saya kira tidak. Terus saja. Terus ini pun juga begitu. Yang SD ya, data juga. Yang SD data display, kalau tadi data advance. Ya, terus saja. Ya, terus saja. Nah, oleh itu yang berikutnya lagi yang kita perbaiki apa? Proses. Kalau tadi yang kita perbaiki isi, sekarang kita perbaiki adalah prosesnya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kami sangat berharap Tangerang Selatan bisa menjadi model. Tangerang Selatan bisa menjadi orang yang memiliki atau sekolah-sekolah yang memiliki inisiatif terdepan di dalam melakukan perombakan proses. Bisa, insya Allah bisa. Tangerang Selatan masa nggak bisa? Ya, harus begitu. Ini yakinlah, insya Allah terbaik kok. Tentu kami tidak ingin menjerumuskan, masa ada pemerintah ingin supaya anak-anaknya bodoh-bodoh, enggak. Ini bukan politik Belanda loh. Kita lebih senang anak kita ke depan jauh lebih pintar daripada kita. Bukan seperti penyakitnya dulu. Dulu itu punya penyakit, dosen juga punya penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit ya, artinya bukan ada guru yang tidak selamanya punya penyakit ini, tapi ini penyakit. Artinya harus dibuang. Apa itu? Dosen itu penyakitnya adalah senang kalau muridnya tidak bisa. Guru pun juga kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Karena dengan muridnya tidak bisa itu dia tahu, oh guru pinter, Pak dosen pinter, kan begitu. Ini tidak. Apa yang kita rombak? Yang kita rombak, ulangi, itu adalah di dalam proses ini kita ingin membangun kreativitas. Kreativitas. Karena kreativitas ini menjadi akar dari inovasi. Ke depan tantangan kita itu ya, hanya bisa diselesaikan melalui oleh orang-orang yang inovatif. Nah, inovatif itu kalau ditarik syarat ukurnya itu salah satunya adalah kreativitas. Pertanyaannya, apakah kreativitas itu bisa dibangun? Jawabannya bisa. Buktinya apa? Setiap orang yang dilahirkan itu hakikatnya sama. Tapi mengapa ada anak yang sudah dewasa negara tertentu lebih bagus dibanding negara lain kreativitasnya? Berarti ada proses yang berbeda. Nah, proses yang berbeda inilah yang ingin kita benahi. Ini hasil penelitian bahwa kreativitas itu 2/3 bisa diperoleh melalui dunia pendidikan. 2/3. Sepertiganya bisa diperoleh melalui warisan, turunan. Di sini bahasanya adalah genetik. Itu. Tetapi kemampuan intelijensia itu 1/3 diperoleh melalui pendidikan, 2/3 melalui genetik. Ini betapa maha adilnya yang Maha Kuasa itu. Coba bayangkan, kalau kreativitas itu ditentukan oleh genetik, oleh bawaan, maka anak yang memiliki IQ rendah tidak bisa kreatif. Kembalikan dulu ke ibunya dulu. Nah, proses dulu, begitu nanti IQ-nya tinggi, lahirkan supaya tidak merepoti di dunia. Kan begitu. Kan kita sama-sama tahu bahwa tidak IQ kita kan beda-beda semua. Tetapi bukan berarti kreativitas tertutup. Tidak, masih ada kesempatan. 2/3 peran kita itu yang ada di dalam pendidikan. Itu maha adilnya yang Maha Kuasa. Bahwa meskipun IQ-nya rendah, kreativitas masih terbuka untuk dikembangkan. Syaratnya apa? Ini. Kita ajari adik-adik kita terbiasa untuk melakukan observasi. Ini tidak harus menggunakan peralatan yang canggih, sekolah yang canggih, tidak. Apa adanya itu bisa. Observasi. Misalkan meskipun sekolahnya sangat sederhana, bisa kita ajak anak-anak, kenapa sih batu bata itu kok numpuknya tidak semua sama gini, kok selang-seling?
Ya kan tidak ada numpuk batu bata ini lurus semuanya begini kan tidak. Tapi yang selang sering itu kan fenomena yang bisa kita ajarkan pada diri kita. Tidak perlu lagi yang canggih, apa aja bisa. Observasi, terus kemampuan bertanya, kemampuan nalar, demikian dan seterusnya. Ini yang harus kita kembangkan. Misalkan pagi-pagi begitu masuk kelas, adik-adik, ayo sekarang kita keluar kelas. Tidak perlu modal ini, tidak perlu modal. Guru yang kreatif tidak perlu modal. Coba cari di mana matahari. Oh itu Bu mataharinya, kan tidak pakai bayar tuh. Lainnya jalan alam ini. Oleh karena itu di dalam konsep kita ini, objek pembelajaran kita adalah fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena seni budaya. Itu objeknya. Itu Bu matahari di mana itu? Di timur. Sudah, itu observasi. Sekarang kita bangkitkan kemampuan bertanya. Siapa yang bilang sana itu timur? Atau mengapa di sana itu timur? Pertanyaan itu. Iya ya, kenapa ya? Sana itu timur. Siapa yang bilang sana itu timur? Baru muncul pertanyaan berikutnya lagi, kita ajak mereka nalar. Kenapa di sana itu timur? Lalu kita tunjukkan pakai kompas. Inilah kesepakatan dunia bahwa sana itu timur, sana utara, sana selatan. Bahasa Inggrisnya east, west, komandan bola itu short. Bahasa Arabnya apalagi syarqi, maghrib dan seterusnya, silakan. Ya. Tapi yang sudah sepakat begitu. Demikian dan seterusnya. Jadi sekali lagi yang kita dorong itu adalah kreativitas. Mohon izin saya tak hitung dulu. Pemerintah daerah Tangerang Selatan untuk meningkatkan akses dan mutu dari dunia pendidikan kita. Yakinlah kalau kita itu mengurusi pendidikan, itu rumus pertama yaitu tidak boleh khawatir. Itu rumus pertama adalah tidak boleh khawatir. Khawatir apa? Khawatir kehabisan persoalan. Jadi itu pasti urusan persoalan dunia pendidikan segini. Ya, banyak sekali urusannya. Yang penting apa? Yang penting kita selesaikan. Karena persoalan itu tidak butuh untuk dipersoalkan. Persoalan itu butuhnya adalah jawaban. Jadi setiap ketemu persoalan yang kita butuhkan adalah jawaban. Nah, saya berterima kasih tema hari ini sangat bagus, yaitu tentang strategi bagaimana kita bisa mencapai mutu pendidikan kita. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang mutu pendidikan kita, itu ada 8 standar. Itu sudah dirumuskan, 8 standar mutu pendidikan. Mudah-mudahan 8 standar ini tidak ada yang judicial review terus dibatalkan standarnya. Mudah-mudahan tidak. Rasa-rasanya tidak. Ya. Itu. Oleh karena itu, terus saja, terus. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara mutu pendidikan itu pasti bicara minimal 8 standar ini. Itu 8 standar. Ada yang namanya standar isi, ada namanya standar proses, ada namanya standar penilaian, ada namanya standar kelulusan, ada namanya standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar pembiayaan pendidikan dan seterusnya. Ini 8 standar. Nah, pemerintah kalau ingin meningkatkan atau siapapun termasuk pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan kita, ya berangkatnya dari sini aja, jangan sudah ada. Oke, ini yang sudah kita perbaiki, tetapi bukan berarti sudah selesai. Tidak ada ceritanya selesai. Tidak ada cerita selesai.
Misalkan ada standar tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Ini tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Ini sudah kita lakukan mulai dari peningkatan kualifikasi, sertifikasi, macam-macam. Itu adalah bagian dari meningkatkan kualitas dari PDK itu. Demikian dan seterusnya. Ini sebenarnya semuanya sudah. Nah, sekarang ini yang lagi in sekarang ini, kita ingin memperbaiki standar kompetensi lulusan kita ingin perbaiki. Standar isinya kita ingin perbaiki. Standar prosesnya kita ingin perbaiki. Standar penilaiannya pun juga kita ingin perbaiki. Nah, standar yang atas ini itu namanya kurikulum. Jadi kalau kita bicara kurikulum, para guru saya yakin sudah sangat paham betul tentang kurikulum itu. Pasti bicara tentang standar kompetensi lulusan, pasti bicara tentang isi, pasti bicara tentang proses, dan pasti bicara tentang penilaian. Itu kurikulum 4 faktor. Oke, itu inilah yang sekarang kita coba kita benahi, kita perbaiki. Apa tidak boleh memperbaiki isi? Boleh nggak? Boleh. Apa tidak boleh memperbaiki proses pembelajaran? Boleh. Boleh kan? Apa tidak boleh meningkatkan kompetensi anak-anak kita? Boleh kan? Loh, kalau semuanya boleh, itu artinya kita boleh memperbaiki kurikulum. Karena itu semua tadi itu kurikulum itu namanya. Sehingga kalau ada yang mengatakan nggak perlu itu kurikulum diperbaiki, itu sama saja dengan kita tidak perlu memperbaiki isi, tidak perlu meningkatkan kualitas proses pembelajarannya, tidak perlu memperbaiki tentang penilaiannya, tidak perlu memperbaiki kompetensinya. Sama dengan itu. Padahal kita sama-sama mengetahui ada lubang-lubang yang di situ yang harus diperbaiki. Terus saja. Nah, ini yang sering kami jadikan sebagai landasan. Kenapa kita harus genjot betul urusan pendidikan kita? Harus kita genjot. Ini dulu pernah saya sampaikan ini. Saya nggak tahu di mana karena beberapa kali saya sampaikan. Ya. Jadi kita itu harus bersyukur betul, ya, harus bersyukur betul ditakdirkan oleh Allah hidup pada fase sekarang ini. Kita hidup di sini, ya. Yaitu hidup antara 2010-2035 itu Indonesia ini karuniai satu karunia yang luar biasa yang belum pernah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Belum pernah. Apa itu? Yaitu populasi usia produktif. Kita lihat cepat grafik yang merah ini. Grafik yang merah. Namanya dependency ratio. Ini grafik yang merah dependency ratio. Yaitu apa? Sengaja kita buat gambar yang agak bulat seperti ini supaya kelihatan agak ilmiah. Jadi ada gambar-gambarnya, grafik-grafiknya. Itu kan kelihatan ilmiah gitu. Kalau saya hanya ngomong begini aja, tidak pakai seperti ini, itu kan kurang yakin. Kita ini orang atau komunitas ilmuwan kok. Itu ya gambarnya kita buat ini. Semakin tidak jelas, semakin bagus. Oleh karena itu, karena yang bisa mengerti hanya orang-orang bagus. Nah, kalau kita semua kan insya Allah orang-orang bagus, sehingga pahamlah ini. Sehingga kalau ada yang belum paham, berarti belum begitu bagus. Jadi ini, ya, grafik yang merah ini, warna merah ini, itu adalah perbandingan antara populasi yang working age, artinya orang yang sedang punya usia kerja, sama yang sudah sepuh-sepuh. Nah, ini paling rendah itu terjadinya di sini. Habis itu dia naik lagi. Tadinya tahun ini kan tahun berapa? 60-an di sini ya. Tinggi. Turun. Di sini paling rendah. Habis itu nanti ini naik lagi.
Oleh karena itu, bagi orang yang bisa membaca tanda, ini maksud tanda ya, itu adalah orang yang paling bahagia. Dan orang yang tidak bisa membaca tanda, itulah orang yang akan celaka. Contoh paling sederhana apa? Gak usah tinggi-tinggi. Kalau kita sedang pakai sepeda motor, guru yang dulu pakai sepeda motor, guru sekarang pakai mobil tuh sudah. Ya. Meskipun itu mobilnya numpang, nggak penting. Tak angkot, apa kan mobil. Kalau kita bawa kendaraan, terus di tengah di jalan perempatan itu ada traffic light, merah, hijau, kuning. Kalau kita tidak bisa membaca tanda itu celaka itu lalu. Hijau kita berhenti, merah jalan, celaka. Itu urusan tanda traffic light. Apalagi kalau tanda-tanda yang terkait dengan urusan kebangsaan, urusan kenegaraan. Tidak usah itu. Anak muda saja tidak bisa membaca tanda bahwa si calon pacarnya itu tidak setuju, dia masih tetap ngecek saja, itu bisa celaka juga. Betul, pun aja tidak mau, karena tidak bisa baca tanda saja. Nah, ini tanda ini artinya apa? Kita itu dikaruniai populasi produktif yang luar biasa yang belum pernah Allah berikan sepanjang sejarah kemerdekaan. Sepanjang sejarahnya belum pernah. Baru di sini. Apa rahasianya kira-kira? Apa rahasianya? Mengapa Allah mentakdirkan di sini terjadinya? Kok tidak di sini? Atau kok tidak di sini? Kok justru di sini? Itu kalau bagi kita yang hobinya kontemplasi, melakukan perenungan-perenungan, salah satu jawabnya, orang Indonesia, kira-kira begitu kata Allah. Ya, maksud Allah itu. Kamu dulu waktu merdeka, kamu sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah. Artinya kamu mengakui ada intervensi, ada campur tangan yang maha kuasa. Itu di dalam teks-teks kita seperti itu. Oleh karena itu, sekarang aku berikan lagi karunia yang belum pernah aku berikan untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Ini 2030 habis itu 2045. Jadi kurang 30 tahun kira-kira. Kita itu memasuki 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Sekarang diberi karunia yang luar biasa. Jangan dikira menambah penduduk. Kita itu jumlah penduduknya berapa? 240 juta. Nomor 4 dunia. Nomor 4 dunia itu. Nomor 1 Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Coba bayangkan, hampir 200 negara. Kita itu nomor 4. Siapa yang tidak bangga? Jangan dikira nambah penduduk itu mudah. Kalau panjenengan pernah ngamati sama negara-negara Eropa, Prancis misalkan, dia itu mau nambah penduduk pakai program apa saja tidak jadi. Tapi saya pernah mengalami itu. Dia waktu tahun 90-an, 80-an, 90-an, siapa saja yang bisa nambah anak itu dapat bonus. Karena saya sendiri mengalami, saya bersyukur karena beasiswa saya itu sangat terbatas. Terus akhirnya saya mengajak istri saya, begitu hamil dapat tambahan tunjangan. Jadi begitu ke dokter tes, ada surat dokter positif hamil, saya masukkan ke asuransi, langsung minggu bulan depannya sudah dapat kiriman transfer tunjangan kehamilan. Begitu lahir
keluar akte kelahiran, masukkan lagi ke security sosial, dapat tunjangan lagi. Begitu. Saking kepinginnya nambah penduduk. Akhirnya yang nambah penduduk ya para imigran, termasuk saya yang menambah. Singapura pakai model program apapun tidak akan bisa 15 juta. Tidak akan. Kita tidak pakai program apa-apa, itu sudah 3 juta, 3 juta, setiap tahun 3 juta. Padahal masih belum dikembangkan itu paham ekstensifikasi. Pahamnya masih paham intensifikasi itu. Kalau paham ekstensifikasi, makna wakulata warubah fikum dulu bahwa kita utama populasinya tambah tinggi lagi. Tapi itulah. Ya, terlepas dari itu semua kita harus bersyukur betul, karena kita sikapnya ini luar biasa. Dan di mana-mana ibu, kalau saya ketemu para guru atau di mana saja, kita itu harus membangkitkan semangat kita, kecintaan kita terhadap Indonesia. Harus kita bangkitkan. Karena menjadi orang Indonesia itu tidak mudah. Dari 7 miliar penduduk dunia, tidak semuanya menjadi orang Indonesia. Hanya 240 juta saja yang menjadi Indonesia. Jangan dikira menjadi orang Indonesia mudah. Coba kalau kita perhatikan imigran gelap itu, dia harus naik perahu, naik kapal, demikian dan seterusnya, terombang-ambing di laut sampai di pantai, bisa mendarat, dikejar-kejar polisi, ketangkap, tidak jadi orang Indonesia. Nah kita ini kan tidak pakai apa-apa. Oleh itu harus bersyukur dan bangga. Intinya menjadi orang Indonesia, bersyukur dan bangga, dan negara ini insya Allah akan menjadi negara besar, akan menjadi bangsa, akan menjadi negara besar dan bangsa besar. Karena kita masuk negara G20. Jadi 200 negara di dunia ini yang G20 itu Indonesia termasuk di situ. Kenapa bukan Malaysia? Kenapa bukan Singapura? Kenapa bukan Thailand? Kok Indonesia? Yang seringkali kadang-kadang kita hina sendiri. Ternyata top ini. Dulu ini negara top ini. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa besar. Dan bisa kita buktikan 15-20 tahun lagi akan menjadi bagian superpower dunia. Kalau tidak percaya, ya, seandainya kita semua sudah meninggal nanti 20 tahun lagi, ya, ayo kita buktikan nanti di alam kubur, ya, betul tidak bahwa Indonesia sudah menjadi besar. Dan ramalan-ramalan dunia akan mengatakan seperti itu. Mengatakan seperti itu. Oleh karena itu ada yang namanya Greater China. Sekarang kan abad Asia. Sekarang yang tumbuh di dunia ini Asia. Eropa pertumbuhannya berat. Amerika, Asia itu era Asia. Di Asia itu ada 3 kelompok besar. Yaitu orang sering menyebut the Greater China. Nanti Cina yang akan menjadi pilar. Yang kedua adalah the Greater India. India, Pakistan, Bangladesh. Dan ada juga yang jangan dilupakan, the Greater Indonesia. Disitulah nanti Indonesia, Malaysia, Brunei itu akan tampil ke depan. Dan di situ ada para guru Tangerang Selatan. Tapi syaratnya ini syaratnya. Syaratnya SDM yang usia produktif yang jumlahnya banyak tadi itu kalau tidak kompeten itu akan menjadi beban. Akan menjadi beban. Ya. Punya saudara 10, tidak usah 10, 3 saja. Yang satu karena tidak kompeten, dikejar-kejar polisi karena narkoba. Yang satunya lagi dikejar-kejar polisi karena utang piutang. Yang satunya lagi dikejar-kejar polisi karena pemerkosaan dan seterusnya. Punya 3 saja pusing ini. Tapi kalau kita punya 10 keluarga, 10 saudara, satu jadi presiden, satu jadi menteri, satu jadi gubernur, satu jadi wali kota, satu jadi bupati, satunya paling jelek jadi kepala sekolah.
punya segitu, yang itu benar apa itu? Tidak apa daripada punya 3 dikejar-kejar polisi semua kan repot. Lah disinilah kata kuncinya itu. Kata kuncinya itu. Gimana caranya yang tidak kompeten ini bisa menjadi kompeten? Kuncinya saya belum melihat, kami belum melihat, kita belum melihat satu sistem yang sudah teruji, untuk mentransformasi yang tidak kompeten menjadi kompeten itu kecuali pendidikan. Saya yakin tidak ada sistem yang canggih yang sudah teruji yang bisa melakukan transformasi dari yang tidak kompeten menjadi punya kompetensi yang tinggi kecuali pendidikan. Saya tidak yakin Bu Wali Kota kalau tidak sekolah itu bisa jadi wali kota. Saya tidak yakin. Nah, misalkan SD tidak lulus, tidak yakin. Misalkan juga Pak Kepala Dinas, saya tidak yakin diangkat menjadi Kepala Dinas kalau SMP saja tidak lulus. Demikian juga para guru, tidak yakin bisa jadi guru kalau SD saja tidak bisa. Oleh karena itu sudahlah, yakinlah bahwa jalan yang kita tempuh melalui dunia pendidikan itu adalah jalan yang satu, jalan yang benar, dan berbahagialah bagi kita semua ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa masuk ke dalam rombongan jalan yang benar. Contoh ini sering saya sampaikan, bagaimana membangkitkan kreativitas. Kalau saya punya persegi panjang seperti ini, panjangnya 6, lebarnya 4, berapa kelilingnya? Berapa kelilingnya? Kalau orang Tangerang Selatan bilangnya 20. Guru-guru yang benar jawabnya 20. Selain 20 salah. Kan gitu. Nah sekarang soalnya saya ubah. Kalau saya punya tali yang panjangnya 20 atau kawat panjangnya 20, adik-adik coba kelompok di situ 3 orang. Saya kasih kawat panjangnya 20. Coba buat segi 4. Buat mereka segi 4. Oleh karena itu di sini kan kita ajari eksperimen, biasa mencoba. Ada yang buat segi 4-nya itu 19, ya kan? Lebarnya 1, panjangnya 9, dan juga 20 tadi. Ada yang 28, ada yang 37, ada yang 46, ada yang 55. Mana yang benar? Benar semua. Ini membangun pola pikir, struktur berpikir seperti ini itu punya pengaruh terhadap perilaku sosial. Orang yang terbiasa berpikir bahwa yang benar hanya satu, yang benar hanya satu, yang benar hanya satu. Kalau tidak seperti saya salah, tidak seperti saya salah, itulah yang mengakibatkan intoleransi itu muncul. Kurangnya toleransi ya di situ. Karena menganggap dirinya yang paling benar, dirinya yang paling benar. Kalau tidak seperti saya salah, tidak seperti saya salah. Sehingga perilaku sosialnya tidak memberikan pengakuan kepadanya. Padahal apa? Padahal 19 benar, 28 benar, artinya yang benar itu hanya satu. Itu pengaruhnya. Ini yang akan kita bangun. Karena apa? Karena Indonesia itu sudahlah majemuk. Kita itu ditakdirkan majemuk. Sehingga pendekatan-pendekatan yang sifatnya uniformity harus seragam, satu-satunya itu harus dirubah menjadi diversity. Tetapi tetap benar, yang nggak boleh itu kalau jawabannya kalau dihitung ternyata bukan 20 lah, itu yang nggak benar. Sampai juga ibu dan bapak sekalian, itu bisa kita naikkan lagi soal sederhana tadi itu. Coba cari ya, berapa luas masing-masing.
setelah ketemu buat kotak-kotak tadi itu hitung luasnya masing-masing. Yang 19 ketemu 9 meter persegi, yang 28 ketemu 16 meter persegi, yang 55 ketemu 25 meter persegi. Kok beda-beda? Padahal talinya tadi kawannya sama itu 20. Kok luasnya bisa beda-beda? Ada yang dapat 9 meter persegi sampai ada 25 meter persegi. Kalau ditanya satu level lagi lebih tinggi lagi, kalau harganya 1 meter persegi itu 1 juta, berapa kamu dapatkan? Yang jawab 19 ya dapat 9 juta. Yang jawab 25 tadi, yang 5 kali 5 dapat 25 juta. Itu. Maknanya apa? Maknanya dari material yang sama itu bisa memperoleh hasil yang berbeda-beda, tergantung dari kecerdasan sang anak. Filosofinya apa? Filosofi yang terkandung di situ adalah filosofi optimis. Kita harus berpikir terbaik. Sama-sama kita diberi waktu 24 jam. Ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 2 juta, dan ada yang mengalami rugi. Ini nilai. Ini bagian nilai values yang harus kita tanamkan kepada adik-adik kita. Intinya pokoknya kurikulum baru ini TOP lah. Dan guru-guru tidak perlu khawatir. Guru kok khawatir? Guru itu setiap saat mau meningkatkan kualitas, jangan kan disuruh. Sendiri saja mau kok. Kalau ada guru paling tambah repot, berarti gurunya belum guru betul ini. Gurunya masih pakai D kecil, U kecil, R kecil, U kecil. Tapi kalau pakai D besar, U kecil, dan R besar, U kecil, itulah guru-guru sejati. Apa bedanya? Apa bedanya? D kecil, U kecil, sama D kecil, U kecil, R kecil, U kecil. Bedanya apa? Ya itu di situ bedanya. Itu kan repot. Nah, ini bedanya begini. Ini ada bedanya. Kalau kita pakai belajar bahasa Indonesia, singkatan atau itu kan guru itu kan kependekan dari guru dan guru. Nah, kalau pakai kependekan itu G-nya depannya besar, bahkan yang kecil, R-nya pun juga begitu. Kalau sampai pelajari, sampai search di Google atau cari di mana saja. Kalau bahasa aslinya guru, gurunya itu adalah apa? Gurunya itu adalah the darkness. Guru itu the darkness, kegelapan. Ru-nya itu apa? R, U-nya itu adalah the energy yang mampu to destroy the darkness tadi itu. Jadi kalau bahasa yang sering kita pakai guru dan ru itu digugu dan ditiru. Tapi kalau panjenengan search bahasa aslinya, guru itu adalah artinya the darkness, kegelapan. Ru itu adalah energi yang mampu merombak kegelapan tadi itu. Oleh karena itu menjadi guru adalah menjadi orang yang mampu memberikan pencerahan atas kegelapan itu. Jadi kalau menjadi guru tambah bulat, nah itu bagus. Guru tambah bulat begini. Justru guru itu yang tadinya bulat, begitu ketemu bu guru, pak guru menjadi sederhana. Menjadi sederhana. Itulah guru Tangerang Selatan. Oke ya, ini contoh tadi itu kreativitas yang ingin kita tahu. Terus saja. Nah, ini tadi contohnya. Terus saja. Terus saja. Baik, kita kembali sebelumnya. Urusan ganti kurikulum itu sebarang hari. Percobaan kurikulum kita. Itu. Ya. Terus saja. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian, kami menata, merubah, mengembangkan kurikulum itu bukan berarti tanpa dasar. Ya. Langkah berikutnya itu yang ingin kami, tadi kan kami perbaiki isinya, prosesnya.
sekarang pola pikirnya. Jadi kalau pola pikir di KTSP maupun KBK 2004 itu standar isi, ya, isinya itu dipakai untuk menentukan prosesnya seperti apa, kompetensi lulusannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, baru keluar silabus. Di sini diberikan kepada satuan pendidikan. Nah, ini pola pikirnya, itu saja. Nah, KTSP yang sekarang kita pakai, itu juga begitu sama dengan tadi. Nah, isinya ini standar isi mata pelajaran dipakai untuk menentukan kompetensi, demikian dan seterusnya. Nah, bedanya dengan KBK tadi itu, satuan pendidikan diberikan kewenangan atau tugas sampai dengan silabus. Nyusun silabus. Tidak mudah nyusun silabus itu. Siapa yang pernah nyusun silabus? Kalau memang benar-benar KTSP semuanya pernah nyusun silabus. Dan itu tidak mudah. Terus ada. Akibatnya apa? Akibatnya para guru di dalam nyusun silabus tadi itu ngambil pulaan dari ini. Buku yang beredar apa? Yang ada di lapangan itu kumpulin, pindahin. Ya, itulah jadinya. Terus, nah, yang kita rombak, yang kita benahi itu bukan isinya dulu, tapi kompetensinya kita tetapkan dulu, outputnya kita tetapkan dulu, baru isinya seperti apa, prosesnya seperti apa, terus penilaiannya seperti apa. Itu yang kita lakukan. Kita balik logikanya. Terus. Nah, ini yang KTSP mau capai. Ini yang lama ini. Dan ini yang lama. Cepat yang terakhir. Ya. Oleh karena itu, ini kalau KBK maupun KTSP itu ibaratnya ini mata pelajaran itu kan duluan. Jadi matematika apa kompetensinya silakan, PPKN apa kompetensinya silakan, terus bahasa Indonesia apa kompetensinya silakan, begitu. Terus baru setelah itu digabung, coba kembali sebelumnya. Nah, ini kan mapel 1, mapel 2, mapel 3 ini, mapel 3, mapel